welcome back to Rice Corner, program podcast, riset, survei, dan edukasi. Akhirnya ya setelah sekian purnama nih, kita berjumpa lagi di podcast Rice Corner ini. Masih bersama aku, Anzila Raihan, dan ditemenin juga sama Kak Saskia Octavia. Kami di sini dari tim survei APJI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait survei terbaru APJI loh Sobat Internet. Asik! Nah, VIY Sobat Internet, kalau pada tanggal 15 Mei 2023 yang lalu, APJI ini telah merilis hasil survei terbarunya bertepatan dengan ulang tahun APJI yang ke-27 tahun. Yeay, happy birthday APJI! Survei APJI tahun ini meliputi penetrasi dan tingkat penggunaan internet di Indonesia, keamanan siber, penggunaan internet oleh UMKM dan korporasi, serta penggunaan internet di ISP dan market profile. Bener nggak Kak Saskia? Nah, bener banget nih. Jadi, survei APJI memang setiap tahunnya selalu menghadirkan hal-hal yang baru. Nah, di tahun ini APJI menghadirkan hal baru, yaitu APJI tidak hanya melakukan survei internet pada individu masyarakat Indonesia, tetapi juga melakukan survei penggunaan internet dari sektor bisnis, yaitu oleh UMKM dan juga korporasi. Selain itu, kita juga melakukan survei penggunaan internet oleh ISP industri dan juga market profile serta keamanan cyber. Oke, namun pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tingkat penetrasi internet di tahun 2023 dulu ya teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Masuk pembahasan pertama nih. Kak Saskia, kira-kira gimana sih tingkat penetrasi internet di tahun 2023 ini dan gimana ya perbandingannya sama tahun sebelumnya? Oke, nah seperti yang sudah dijelasin secara singkat tadi ya oleh Kak Anzila di awal, APJI baru saja merilis hasil surveinya. Nah, untuk hasilnya di tahun 2023 kuartal pertama ada sebanyak 78,19% masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil survei sebelumnya, berarti terjadi kenaikan sekitar 1,17% atau sebanyak kenaikan 5 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi secara total pengguna internet di Indonesia itu sekarang ada sekitar 215 juta. Jadi memang cukup banyak juga ya untuk total pengguna internet di Indonesia karena ada kenaikan 5 juta pengguna di tahun ini. Oke, berarti terdapat peningkatan ya dari tahun sebelumnya hingga ke tahun ini. Memang sih sepertinya grafiknya itu kelihatannya sedikit, tapi 5 juta pengguna yang bertambah pada tahun ini ya itu nggak bisa dibilang sedikit juga ya. Benar banget. Kalau kita lihat dari persentase gitu ya, 1,17% itu seperti sedikit. Tapi kan karena masyarakat Indonesia juga kan sangat banyak ya. Jadi 1,17% itu ternyata tuh sekitar 5 juta pengguna internet di Indonesia kenaikannya gitu. Oke nih Kak, kalau misalkan kita lihat berdasarkan demografinya. Berdasarkan demografi perbedaan gender. Nah, apakah ada perubahan nih penetrasi internetnya jika dilihat dari perbedaan gender? Karena kalau nggak salah tuh di tahun sebelumnya, tahun 2022 kita dimenangkan oleh gender laki-laki ya, yang memiliki tingkat penetrasi internet paling tinggi. Apakah di tahun ini ada perubahan Kak atau masih sama nih? Oke. Nah, kalau di tahun ini memang secara hasil tidak terlalu ada perbedaan yang cukup banyak mengenai tingkat penetrasi internet berdasarkan gender, di mana kita udah bahas juga di podcast sebelumnya bahwa di tahun 2022 memang sedikit lebih tinggi tingkat penetrasi internet laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, untuk tahun ini di tahun 2023 hasilnya memang masih tinggi tingkat penetrasi internet laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Untuk laki-laki, tingkat penetrasi internetnya ada di angka 79,32%, sedangkan untuk perempuan itu di angka 77,36%. Jadi antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan sekitar 1,96%. Nah, meskipun memang masih ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi keduanya sama-sama mengalami peningkatan untuk tingkat penetrasi internet di tahun 2023 ini.
Dimana kalau laki-laki itu naik sekitar 1,77% dan untuk perempuan naik sekitar 0,88%. Aduh, ternyata masih dimenangkan oleh laki-laki lagi nih tahun ini ya. Tapi kalau kita lihat selisihnya antara laki-laki dan perempuan sih ya memang tidak terlalu berbeda jauh ya. Berarti bisa kita asumsikanlah kalau tidak ada kesenjangan pengguna internet antara perempuan dan laki-laki. Ya, benar-benar. Dan tentunya perbedaan ini ada banyak faktornya ya. Seperti yang udah kita bahas juga nih sebelumnya, kita pernah bahas bahwa ternyata kan pekerja di Indonesia itu secara persentase memang lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Oke, kalau misalkan dilihat dari populasinya gitu Kak, Ya. masih ini juga ya? Ya, memang kalau di Indonesia secara populasi itu memang masih lebih tinggi laki-laki juga sih dibandingkan dengan perempuan. Sesuai guys, seperti podcast kita di episode sebelumnya, ternyata laki-laki memang masih lebih tinggi untuk populasinya. Nah, oke, kalau misalnya selanjutnya nih Kak, kita lihat berdasarkan dari kelompok umur. Kira-kira bagaimana tingkat penetrasi internetnya dan apakah penetrasi internetnya masih didominasi oleh kelompok geng remaja seperti tahun lalu atau ada perubahan di tahun ini? Nah, kalau kita bicara mengenai usia juga sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup besar juga, sama seperti gender tadi nih. Hasilnya untuk di tahun 2023 ini masih yang tertinggi di kelompok usia remaja, seperti tahun lalu ya, masih sama. Di angka 98,20%. Nah, selanjutnya disusul oleh kelompok usia 19 sampai 34 tahun dan yang terakhir di kelompok usia 55 tahun ke atas, di mana ini kelompok usia yang penetrasi internetnya paling rendah dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Jadi memang secara peringkat gitu ya, menurut kelompok usia masih sama sih hasilnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke Kak, kan tadi kita udah bahas nih penetrasi internet berdasarkan dari demografinya. Gimana kalau sekarang kita bahas penetrasi internet dari wilayah-wilayah? Ya, boleh banget nih. Oke. Sebelumnya kita semua pasti sudah tahu kan kalau misalkan pulau di Indonesia ini tuh ada banyak sekali. Namun kita akan mengkategorikannya menjadi 8 pulau besar untuk pembahasan kali ini ya. Yang pertama yakni ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, Kak Saskia, kira-kira gimana sih tingkat penetrasi internetnya dari masing-masing wilayah di Indonesia tersebut? Oke, emang bener banget nih yang udah diomongin sama Kanzila tadi, bahwa di Indonesia emang pulaunya sangat banyak. Dan kalau kita kategorikan menjadi 8 pulau besar, tentunya masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing ya. Dan sedikit membahas episode yang lalu, untuk tahun 2022 juga pulau yang tingkat penetrasi internetnya paling tinggi itu kan ada di Pulau Kalimantan. Nah, menariknya di tahun 2023 ini cukup ada perubahan di hasil surveinya, di mana untuk peringkat pertama ini tidak dimenangkan lagi oleh Pulau Kalimantan. Namun untuk posisi pertama di tahun 2023 ini ada di Pulau Jawa. Dan selanjutnya disusul oleh Pulau Bali dan yang ketiga baru nih ada Pulau Kalimantan. Jadi memang ada perubahan di posisi pertama gitu ya. Dan yang cukup menarik juga untuk dibahas untuk Pulau Bali ternyata mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya di tahun ini, yaitu naik sebesar 12,4% jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Jadi memang Pulau Bali ini secara persentase untuk tingkat penetrasinya itu cukup melesat tinggi juga ya. Waduh, oke. Ternyata sangat signifikan ya untuk peningkatannya Pulau Bali ini. Mungkin juga bisa didasari karena sebelumnya kan kita ada wabah COVID-19 ya. Dan Benar-benar. sekarang kan kita sudah menuju normal lah, sudah hampir kembali normal. Sehingga sepertinya tingkat pariwisata di Bali pun jadi meningkat juga, sehingga tingkat penetrasi internetnya juga ikut meningkat ya kayak. Dan nggak salah juga sih, ternyata Pulau Jawa akhirnya menempati kedudukan yang pertama. Karena seperti yang kita tahu juga di Pulau Jawa ini penduduknya memang yang paling banyak. Udah gitu, ibu kota kita masih ada di Pulau Jawa ya Kak? Ya, dan kalaupun misalnya nanti
ibu kota Indonesia sudah pindah ke Pulau Kalimantan, bisa juga ya mungkin tingkat penetrasi ini akan berubah lagi. Jadi tentunya teman-teman boleh pantau terus deh hasil survei APJI untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke, menarik banget. Dan itu kan tadi kita melihat tingkat penetrasi berdasarkan pulaunya nih. Sekarang gimana kalau kita melihat tingkat penetrasi dengan lebih spesifik lagi? Yakni kita akan melihat tingkat penetrasi berdasarkan dari provinsi-provinsi di Indonesia. Oke, Kak Saskia, kira-kira gimana sih Kak tingkat penetrasinya per provinsi? Oke, kalau kita bahas berdasarkan provinsi ini juga cukup menarik karena ada hal baru, yaitu sebagai informasi juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di Indonesia saat ini ada penambahan 4 provinsi baru. Jadi di Indonesia total provinsinya ada 38. Nah, 4 provinsi barunya itu yang pertama ada Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, untuk perubahannya ada beberapa perubahan nih. Yang pertama, untuk provinsi dengan tingkat penetrasi internet tertinggi, sebelumnya di tahun 2022 itu ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan ternyata untuk tahun 2023 ini agak sedikit bergeser, walaupun sama-sama di Pulau Jawa, ternyata provinsi yang tingkat penetrasi internet paling tinggi ada di Provinsi Banten dengan tingkat penetrasi internet sebesar 89,10%. Jadi memang ada sedikit perubahan ya, walaupun memang wilayahnya masih berdekatan gitu. Oke Kak, itu kan jika dilihat dari tingkat penetrasi internetnya. Nah, jika kita lihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia, provinsi mana Kak yang memiliki tingkat penggunaannya paling tinggi? Oke, kalau kita bicara berdasarkan jumlah ya, kalau secara jumlah tentunya ini yang paling banyak ada di Provinsi Jawa Barat ya, di mana Jawa Barat jumlah pengguna internetnya ada sebanyak 40,8 juta pengguna internet untuk tahun 2023. Tentunya ini angka yang besar mengingat di Jawa Barat sendiri wilayahnya cukup luas dan selain itu penduduknya pun banyak. Jadi Jawa Barat ini memang menyumbang jumlah pengguna internet yang cukup banyak juga di Indonesia gitu. Oke Kak, last but not least nih. Kalau misalkan tingkat penetrasinya kita lihat berdasarkan perbedaan dari wilayah urban atau perkotaan dan rural atau pedesaan. Kira-kira wilayah mana Kak yang memiliki tingkat internet yang lebih tinggi? Kalau mengenai pedesaan dan perkotaan, mungkin orang-orang langsung berasumsi, wah memang tingkat penetrasi internet yang lebih tinggi tentunya di wilayah perkotaan. Tapi tentunya kita tetap melakukan survei untuk mengetahui yang mana sih yang memang lebih tinggi, dan hasilnya memang wilayah urban atau perkotaan itu memang masih memiliki tingkat penetrasi internet yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Nah, untuk informasi juga buat teman-teman, wilayah perkotaan yang kita maksud itu adalah wilayah kelurahan yang kepadatan penduduknya lebih dari 5.000 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, itu wilayah kelurahan dengan kepadatan penduduk kurang dari 5.000 jiwa per kilometer persegi. Nah, untuk hasilnya, antara urban dan rural itu memiliki perbedaan sekitar 7,76% ya. Dimana itu angka yang sebenarnya cukup jauh juga kalau kita lihat secara persen gitu. Tapi dengan hal ini tentunya mungkin bisa menjadi perbaikan juga untuk kedepannya, karena tentunya wilayah pedesaan tingkat penetrasi internetnya masih bisa terus bertambah ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi ini bisa menjadi sebuah perbaikan ke depannya. Oke Sobat Internet, sekianlah obrolan kita kali ini terkait tingkat penetrasi internet di tahun 2023. Meskipun memang peningkatannya itu tidak terlalu tinggi, tetapi dengan terus meningkatnya grafik pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun, baik itu secara urban ataupun rural dan secara nasional ataupun per daerah, tetapnya ini merupakan bukti bahwa kualitas internet di Indonesia terus diusahakan untuk berkembang dan meningkat hingga
ke daerah-daerah pelosok. Bener nggak Kak Saskia? Nah, benar banget nih teman-teman. Untuk tingkat penetrasi internet di Indonesia, setiap tahunnya memang mengalami peningkatan. Meskipun begitu, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan agar kedepannya tingkat penetrasi internet di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Dan Abji sangat berharap bahwa hasil survei ini dapat memberikan manfaat untuk mendukung kebijakan yang tentunya dapat meningkatkan tingkat penetrasi internet di Indonesia untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke, makasih banyak ya Kak Saskia. Terima kasih banget nih udah mau sharing-sharing terus ke kita. Dan again, bagi sobat internet yang memiliki pertanyaan dan ingin untuk kita bahas bareng-bareng juga di podcast ini, bisa banget langsung aja kirim pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website survei Apji di survei.apji.or.id. Sekian dulu dari kita, saya Anzila Raihan dan Saya Saskia Octavia. nantikan terus ya podcast Rice Corner selanjutnya. Hope you guys enjoy it. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.